Selamat pagi anak-anak. Jadi mari kita awali untuk pertemuan pada pagi hari ini dengan mengaturkan panganjali dan doa mulai belajar. Om Swastiastu. Om Purwi Jatu Brahmano Brahmacari Dharmam Vasanas Tapas Sodatistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Iestam Dewasya Sarve Amartana Sakama. Ya, jadi itu adalah doa kita mulai belajar. Nah, jadi kita akan membahas tentang materi yaitu Weda, kitab suci agama Hindu. Anak-anak, bagaimana? Sudah anak-anak pernah membaca kitab suci agama Hindu yaitu Weda? Ataukah anak-anak sudah pernah membaca buku yaitu mengenai Bhagavad Gita ataukah Sarasamuscaya? Bapak harapkan anak-anak mempunyai buku tersebut dan membaca apa yang terkandung dalam buku tersebut. Nah, sebelum mengawali pembahasan yang Bapak akan berikan pada pagi hari ini, jadi Bapak ingin memberikan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah pengertian daripada Weda. Sudah itu yang kedua, pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam Weda. Sudah itu nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda juga Bapak akan berikan. Terus upaya bagaimana mengajarkan Weda dan sifat dan fungsi Weda. Juga kita lanjutkan dengan nama atau resi yang berjasa dalam penerima wahyu di sini, atau yang dikenal dengan Saptarsi. Jadi anak-anak, sebelum kita melangkah terlebih dahulu, mari kita juga simak beberapa sloka dari Wayu Purana, yang mana sloka tersebut mengisyaratkan atau supaya anak-anak memberikan inspirasi dalam belajar Weda. Kita dengarkan baik-baik anak-anak. Nihan paripurna kenaikan Sang Yang Weda, maka sadana itiasa kalawan Sang Yang Purana. Apon Sang Yang Weda atakut tinukul oleh muang akidik ajinia. Jadi kalau kita terjemahkan, kalau ingin anak-anak menyempurnakan ilmu tentang Weda, sebaiknya pelajari dan kuasailah Itiasa dan Purana dahulu. Karena Weda sangat takut kalau disalahgunakan atau disalah tafsirkan oleh mereka yang bodoh dan sedikit ilmunya. Nah, itu penjelasan dari Wayu Purana 1.201. Nah, itu tentang sedikit ulasan mengenai Weda. Sekarang mengenai pengertian. Nah, di sini kalau dilihat secara pengertian, Weda itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Wid, yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi kalau Weda bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mengandung ajaran tuntunan kerohanian untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Jadi Weda di sini adalah sangat suci.
Terus pokok-pokok ajaran Weda. Jadi pokok-pokok ajaran Weda yaitu mengandung suatu tuntunan hidup manusia. Bagaimana di zaman sekarang ini manusia dituntun untuk berbuat baik dan benar. Jadinya kita manusia diarahkan untuk selalu berbuat baik melalui ajaran Weda yang kita pelajari. Setelah kita mendapatkan suatu tuntunan dari kitab suci Weda ini, ada beberapa juga nilai-nilai yang anak-anak perlu ketahui, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda. Bagaimana kita bisa mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Weda? Seperti pengorbanan. Bagaimana pengorbanan yang suci dan keikhlasan atau disebut dengan yadnya, kebenaran dan satya. Sudah itu ahimsa atau kasih sayang. Sebagaimana kasih sayang perlu diterapkan pada zaman sekarang ini. Sudah itu sedekah dan punya. Punya, bagaimana kita berdana punya. Sudah itu keindahan. Kalau keindahan di dalam bahasa Sanskerta itu disebut juga dengan kata sundaram. Nah, jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda itu sedikit Bapak jelaskan. Jadi masih ada beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda. Terus bagaimana caranya di sini anak-anak bisa mengulas atau anak-anak bisa menerjemahkan upaya-upaya mengajarkan Weda. Nah, Weda diajarkan dapat melalui pesan-pesan dalam kesenian seperti wayang, Utsawa Dharma Gita, Wirama, ataukah pertunjukan topeng, ataukah aja. Nah, jadi upaya mengajarkan Weda di sini itu bisa melalui pesan-pesan yang disampaikan lewat kesenian-kesenian itu. Terus kita lanjutkan sifat dan fungsi Weda. Nah, sifat dan fungsi Weda di sini yaitu sifatnya Weda yaitu tidak berawal dan tidak berakhir. Dan kalau fungsinya Weda adalah sebagai sumber kebenaran, sumber etika, dan sumber tingkah laku. Jadinya sifat dan fungsi Weda di sini Bapak jelaskan secara simpel. Nah, jadi anak-anak nanti bisa mempelajari dan membaca buku-buku yang tersurat di dalam buku paket ya, buku paket agama. Anak-anak bisa membaca di sana. Terus nama resi yang berjasa di dalam penerima wahyu disebut dengan Saptarsi, yaitu Resi Gersat Mada, Resi Wiswamitra, Resi Wamadewa, Resi Atri, Resi Baradwaja, Resi Wasista, dan Resi Kanwa. Nah, itu adalah 7 maharsi daripada penerima wahyu Weda. Nah, jadi anak-anak Bapak harapkan untuk rajin-rajin membaca. Dan untuk tugas selanjutnya Bapak akan memberikan anak-anak tugas yaitu membaca daripada sloka-sloka Bhagawan Gita ataupun Sarasamusaya. Anak-anak tulis yang mana slokanya bisa dimengerti dan anak-anak senangi. Bapak harapkan anak-anak membaca. Nah, jadi sebelum Bapak akhiri, sebelum Bapak tutup, mari kita juga membaca sloka Bhagawan Gita. Nah, di sini Bapak ajarkan anak-anak sambil anak-anak mendengarkan. Yada yada hidarmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Terjemahan,
Sesungguhnya manakala dharma berkurang pengaruhnya dan kekerasan, kekacauan merajalela, wahai Arjuna, saat itu aku ciptakan diriku sendiri dan turun ke dunia. Bhagavad Gita 4.7. Nah, demikianlah beberapa sloka Bhagavad Gita yang Bapak sampaikan melalui pelajaran Weda di sini. Nah, mohon maaf kurang dan lebihnya anak-anak bisa mempelajari di buku paket. Sebelumnya Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.